Masih bersama dengan pejabat dari WHO, kemudian juga dari Satgas COVID-19 dan epidemiolog dari UI. Saya ke Bung Alex Ginting dari Satgas COVID-19. Bung Alex, apa yang dilakukan pemerintah saat ini, termasuk juga dari Satgas COVID-19 negara, yang kemudian kita tentu harus mewaspadai datangnya wabah baru, varian baru yang bisa meningkatkan angka di Indonesia menjadi lebih tinggi. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu. Ya, pertama bahwa kita sudah di era vaksinasi. Ya. Pemerintah bekerja dengan target setiap hari ada vaksinasi. Bahwa vaksinasi ini tidak mengendorkan 3M. Dan vaksinasi juga tidak mengendorkan 3T. Jadi kontak tracing harus berjalan terus. Implementasi 3M terus harus dijalankan terus. Ya. Dan kemudian kita harus bisa melihat bahwa ini menjadi gerakan kemasyarakatan. Jadi walaupun vaksin, 5M tetap harus jalan, nggak boleh ditinggalkan? Tidak boleh ditinggalkan. Karena vaksinasi itu adalah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh perorangan. Ya. Setiap orang pasti beda-beda. Dan setiap orang ada punya komorbid. Resikonya juga beda-beda. Jadi ini yang harus diterapkan. Dan instrumen ini sudah ada. PPKM skala mikro. Inilah yang akan diterapkan sampai ke 34 provinsi. Dan ini atas arahan Presiden. Yang kedua, Satgas mengeluarkan surat edaran. Surat edaran yang membatasi perjalanan dalam negeri. Mau mudik kah, mau pulang kampung kah, bahwa setiap mobilisasi itu akan mengendorkan 3M. Kalau 3M dikendorkan, berarti kita masih saling menularkan. Oke. Kemudian surat edaran nomor 13 yang untuk meniadakan mudik. Ini harus disosialisasikan dari sekarang. Termasuk pulang kampung. Ini juga harus disampaikan. Kalau tidak, nanti masyarakat akan berkelit, saya pulang kampung, nanti yang mudik yang dilarang. Pulang kampungnya tidak. Jadi artinya ini juga harus disampaikan supaya masyarakat mengerti. Jadi bedanya mudik dan pulang kampung apa nih Pak Kan Alex? itu di SE 13 kan ada tanggalnya. Oke. Tanggal 5 Mei. Kalau sebelum itu berarti pulang kampung. Oke. Kalau setelah itu mudik. Oke. Berdasarkan Jadi hanya berdasarkan tanggal ya. Di atas 5 Mei itu namanya mudik, itu yang dilarang. Sebelum 5 Mei itu namanya pulang kampung, itu masih diperbolehkan tapi tidak disarankan begitu ya. Pulang kampung curi start. Curi start. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Oke. Dan harus kita sampaikan kepada lurah Aha. dan kepala desa selaku ketua posko PPKM desa yang bertanggung jawab tentang zonasi yang ada di wilayahnya. Kemudian juga pemerintah juga punya surat edaran yang membatasi dan mengawasi orang dari luar negeri. Itu seperti yang dilaporkan oleh Kasatgas Letnan Jenderal Doni Munardo. Ya. Dari 2.680 yang masuk ke Indonesia mulai akhir Desember, itu 1.867 positif swabnya pada swab yang pertama. Jadi bayangkan kalau kita nggak swab itu di bandara. Iya, iya. Oleh karenanya melalui surat edaran ini, Kasatgas menyatakan bahwa semua yang datang harus di swab dan kemudian dikarantina 5 hari. Dan sekaligus juga harus meningkatkan laboratorium untuk melakukan genome sequencing, di mana masih terbatas, tapi ini harus kita tingkatkan. Dan kemudian mereka yang datang dari luar harus dilakukan secara sampling. Ini di lokasi asal ya, kalau seandainya curi start pulang kampung maksudnya? Ya. Di lokasi tujuan maksudnya? Kalau di bandara itu dari mulai bulan Februari sudah mulai. Oke. Sudah dikerjakan. Di swab antigen, lalu kemudian kalau seandainya positif langsung dikirimkan ke rumah sakit atlet misalnya? Dilakukan tempat isolasi karantina. Oh, karantina. Oke, baik, baik. Demikian juga yang di desa, itu kan dilaksanakan PPKM skala mikro. Iya. Ada kontak tracing. Jadi tujuan kita adalah bahwa setiap kepala desa mengawasi zona hijaunya, zona merahnya, zona kuningnya. Oke. Demikian juga yang kelurahan di kota-kota. Dan kita harapkan ini dikomunikasikan supaya tidak pulang rame-rame atau mudik rame-rame. Karena ini akan meningkatkan kasus. Baik. Kita sudah belajar tahun lalu. Betul. 5 liburan panjang, 5-5-nya meningkatkan kasus, Betul. meningkatkan angka kematian. Ditambah lagi sekarang ini ada varian baru ataupun strain baru
yang membuat penularan semakin cepat. Ya, baik. Saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, ini kita bicara soal bagaimana kemudian menangkal dari luar. Tentu ada mudik ya, atau pulang kampung, ataupun bahasanya itu terkait dengan pulang kampung, datang ke Indonesia, terkait pekerja migran misalnya. Para pekerja migran Indonesia, PMI. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Tentu tidak bisa juga melarang total, tapi tadi disampaikan di bandara sudah ada penyekatan-penyekatan, lalu kemudian ada tes antigen, kalau seandainya positif maka diisolasi dan lain sebagainya. Apakah ini cukup? WHO sudah mengeluarkan pedoman selama Ramadan, termasuk diantaranya bagaimana untuk pengaturan mass gathering yang tidak bisa dihindari selama Ramadan atau sulit untuk dihindari selama Ramadan. Jadi itu available, tersedia untuk dilihat. Himbauannya sebenarnya sama, Mas Aiman. Ya. Menjauhi kerumunan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga mobilitas, jadi tidak berpindah-pindah tempat. Sebenarnya pedomannya tetap sama seperti itu. Yang harus kita catat di sini adalah tadi seperti disampaikan oleh Bapak Alexander Ginting, kita sekarang ada di fase imunisasi. Dan di sini catatan khusus dari WHO untuk mengantisipasi terjadinya influx yang lebih bertambah lagi dengan adanya Lebaran yang akan segera datang. WHO mendorong agar ada berdiri sebuah exchange facility untuk memperluas kapasitas produksi vaksin yang telah sesuai dengan standar-standar kehati-hatian dan keamanan oleh WHO di low middle income countries. Jadi itu adalah yang jangka panjangnya. Jangka pendeknya adalah genome sequencing tetap harus dikerjakan, tetapi juga mengingat akan adanya banyak perpindahan orang dari luar Indonesia maupun di dalam Indonesia sendiri, yang juga disiapkan adalah kesiapan fasilitas kesehatan di tingkat primer. Di sini WHO menggarisbawahi bahwa vaksin distribution facilities itu harus siap sehingga pada saat vaksin datang itu segera bisa didistribusikan dengan cepat. Dan layanan kesehatan primer ini juga adalah tempat untuk melaksanakan tadi 3T dan memastikan agar masyarakat juga terus melakukan 5M. Oke. Ini jadinya edukasi yang, harus yang dihimbau oleh WHO. Baik. Terakhir pada Mas Tri, ini kita bicara soal ke depan, ada mudik, pulang kampung, datang pekerja migran dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan ada angka yang lebih tinggi. Ya, jadi kasus di Indonesia sebenarnya 4.000 meningkat 6.000, itu hanya orang yang dengan gejala. Orang tanpa gejala sejak September 2020 itu tidak diperiksa PCR-nya. Jadi bayangkan kalau orang tanpa gejala itu 80% dari kasus COVID yang ada, kemudian 20% adalah kasus COVID yang orang dengan gejala, maka yang 6.000 atau 4.000 itu adalah orang dengan gejala. Berarti orang tanpa gejalanya di Indonesia karena nggak diperiksa itu harusnya 4 kali lipatnya. Okay. Berarti kalau 5.000 atau 6.000 ya berarti 24.000 begitu. Kasus di Indonesia berarti 30.000 sehari. Jadi bayangkan menakutkannya kasus di Indonesia. Ya, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kemudian kita memutus mata rantainya dengan taat protokol kesehatan 5M, termasuk tadi menjauhi kerumunan dan mobilitas. Tidak cukup. Ada tambahan lagi mungkin? Kecuali social distancing berat. Artinya pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia harus serius. Harus serius pembatasan sosial. Terkait dengan itu juga ada pro kontranya, tapi itu PPKM itu belum cukup. PPKM belum cukup. Oke. Baik, tentu ini perlu masukan-masukan dari epidemiolog, meskipun juga nanti kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangannya. Terima kasih Bung Alex Ginting dari Satgas COVID-19, kemudian Mbak Diah dari WHO dan Gender, ya, dan kemudian Pak Tri Yunis dari epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih, salam sehat.